Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ruli Wahyu Utami, CGP Angkatan 6, dari SMAN 1 Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun aksi nyata pada modul 1.4 yang saya pilih adalah dengan mengadakan sosialisasi budaya positif di sekolah yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2022 hari Rabu dengan mengundang rekan-rekan sejawat guru-guru di SMAN 1 Pototan. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penerapan budaya positif di sekolah bisa melalui beberapa cara. Contohnya, 1. Pembiasaan 5ST. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan terima kasih. Kemudian, pembiasaan kegiatan peduli lingkungan dan pengembangan literasi melalui kegiatan budaya membaca, menulis, dan numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patut kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya guru penggerak di SMA 1 Pototano, kita baru tahu dengan jelas bagaimana kita mendidik, membimbing, dan membina siswa-siswi kita selama ini. Oleh karena itu, hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibu-ibu yang 3 ini sudah berhasil menjadi guru penggerak. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan senantiasa memberikan motivasi, support yang lebih kepada ibu-ibu ini dalam rangka melakukan berbagai macam program-program di sekolah ini dalam rangka merubah mindset kita ke depan dalam rangka memberikan budaya-budaya positif dalam proses belajar mengajar kita ke depan. Mudah-mudahan materi-materi yang telah disampaikan oleh ibu-ibu guru penggerak ini bisa kita laksanakan, yang tentunya kita punya komitmen bersama untuk melakukan satu perubahan yang bernilai positif yang nantinya akan menjadi budaya sekolah kita dalam rangka meningkatkan perubahan-perubahan berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan etika, baik kita sebagai tenaga pendidik maupun siswa sebagai yang kita didik. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita punya motivasi dan niat yang kuat untuk melakukan satu perubahan di sekolah kita ini dan akan mendukung apapun program yang disampaikan oleh guru penggerak, karena apabila satu sekolah itu memiliki guru penggerak, maka sekolah yang bersangkutan sekaligus menjadi sekolah penggerak. Nah, ini yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan ke depan kita dengan adanya sosialisasi seperti ini, kita bisa berkomitmen bersama, yang tentunya kita harus ikhlas melakukannya sebagai pendidik untuk melakukan satu perubahan dan memberikan budaya-budaya positif kepada siswa-siswi kita ke depan. Insyaallah
Dengan kebersamaan kita semua dan sekolah akan mendukung apapun yang akan kami fasilitasi. Insya Allah kami akan siap untuk memberikan paling tidak kami akan lengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Mungkin itu hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan kami sekali lagi memberikan dukungan penuh kepada kita semua dalam rangka memberikan budaya positif kepada siswa-siswi kita demi perubahan ke depan. Sekian mungkin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hukuman yang tidak boleh itu. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendara kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Dari situ kita lihat, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas ini berawal dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu kita jalankan menjadi lingkungan yang positif dan akhirnya menuju kepada budaya positif. Keyakinan kelas yang pertama, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi di awal sudah dijelaskan sama Ibu Guru Luciana apa saja nilai-nilai kebajikan universal. Ada di situ profil pemuda Pancasila, profil pelajar Pancasila, itu salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian nomor 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi di keyakinan kelas kita menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi kita lebih memperhalus kembali kata-katanya untuk kata-kata yang lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedurnya, yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi keyakinan kelas di kelas itu kita berbagi pendapat dengan semua warga kelas. Jadi tidak peraturan kelas atau keyakinan kelas ini tidak hanya guru saja, tapi semua warga kelas itu mereka mencurahkan pendapat apa yang bisa masuk dalam keyakinan kelas di kelas itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi setiap siswa nanti akan diberikan bisa sticky note, ditulis di situ, kemudian ditempel di papan tulis, dilihat semua sama temannya apa saja yang sudah dipendapatkan oleh teman-temannya itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kata negatif atau positif? Negatif.
Kalau diganti dalam kata yang lebih positif, buanglah sampah sembarangan. Pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi didengar pun lebih enak, tidak ada kata untuk memerintah gitu ya. Jadi kesadaran siswa-siswa itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kesadaran secara intrinsik itu yang lebih bagus daripada kesadaran dari luar atau ekstrinsik. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi, setelah semua siswa dikasih waktu untuk mencurahkan semua pendapatnya, dikembalikan lagi ke mereka, didiskusikan kembali dengan anak-anak untuk mendapatkan keyakinan kelas yang didapat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, ya, meninjau ulang semuanya, semua warga kelasnya. Setelah selesai, keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak baku, dia bisa berubah kapanpun. Ini ada saya contoh. Yang kanan dan yang kiri. Yang kesepakatan kelas yang mana, yang keyakinan kelas yang mana. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Dari dua ini, yang mana yang kesepakatan kelas, yang mana yang keyakinan kelas. Yang sebagai Ini. itu yang keyakinan kelas. Yang latar putih. Ya, yang latar putih keyakinan kelas. Menurut saya. Yang latar hijau Itu adalah kesepakatan kelas. Ada yang lain? Di sini dua kesepakatan kelas, yang mana keyakinan, yang mana kesepakatan. Betul seperti yang dikatakan oleh Pak Ilham tadi. Yang berlatar belakang putih ini adalah keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti kata-katanya positif. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Saling menyayangi, semangat, peduli, itu adalah kata-kata yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nanti pada saat pembuatan keyakinan kelas, kita akan membuat tabel T dan D. Contohnya seperti ini. Tabel T, bersikap positif. Tampak seperti nomor 1, suka menolong orang lain. Tidak seperti menolong hanya mendapatkan penghargaan dari guru. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak tampak seperti memaksakan kegiatan diri kepada orang lain. Yang ketiga, kompak dalam kegiatan kelompok. Yang tidak tampak seperti bertengkar dengan teman kelompok. Yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah. Tidak tampak seperti mematuhi tata tertib hanya pada saat ada guru. Yang kelima, menjaga kebersihan. Tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan. Yang keenam, bergotong royong dalam kegiatan Jumat bersih. Tidak tampak seperti mengerjakan pekerjaan yang disukai saja secara individu. Selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Bisa dibaca satu-satu, tampak sepertinya yang sebelah kiri dan tampak sepertinya yang sebelah kanan itu adalah lawannya. Meminta izin teman sebelum meminjam barang miliknya. Mengambil barang tanpa seizinnya. Menjaga barang milik teman ketika tidak ada di tempat. Menyalahgunakan kepercayaan dan tidak amanah terhadap
kepada barang yang dipinjam. Dan selanjutnya, tabel Y itu kita lihat dari 3 sisi: terdengar, terlihat, dan berperilaku. Dalam kelompok kita mendengarnya kata-kata yang biasa kita dengar. Yuk teman-teman, kita mulai membuat perencanaan diskusi lebih terdengar positif. Ayo sama-sama kita mengerjakan tugas proyek ini. Mari kita bagi tugas. Jadi tidak ada kata paksaan. Kalau ada kendala, ayo kita atasi bersama-sama, mencari jalan keluarnya, atau kita konsultasi kepada koordinator dan guru pendamping proyek kita. Jadi ajakan-ajakan yang bersifat bukan mengancam, bukan menggurui atau menghardik temannya, tetapi mengajak untuk lebih baik. Kemudian terlihat anggota kelompok saling bekerja sama dan membagi tugas untuk menyelesaikan proyek. Mendengarkan dengan baik jika ada yang menyampaikan pendapat, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, bekerja secara kelompok, dan berusaha memecahkan permasalahan. Berperilaku berarti bersikap, menunjukkan semangat dan kekompakan kelompok, saling memberikan ruang belajar, berkomunikasi dengan baik sesama anggota kelompok, dan meminimalisir konflik, saling menghargai pendapat anggota kelompok, bekerja dengan kelompok dan bahagia, menjaga sopan santun dengan sesama anggota, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain, menerima dengan bahagia dan legowo terhadap hasil kerja bersama. Setelah ini nanti kita bersama-sama dengan siswa-siswi kita, minimal wali kelas, kita buat dulu keyakinan setiap kelas. Keyakinan kelas di setiap kelas. Nanti kalau sudah ketemu keyakinan kelas di setiap kelas, baru kita berkumpul bersama-sama untuk membuat keyakinan sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami di sini. Sudah sebenarnya seharusnya sudah waktunya jalannya, tapi mohon bersabar sebentar ya. Ini saya sedikit saja. Dan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan kita. Jadi disiplin itu kita harus menghargai siswa kita juga akan menghargai kita, bukan melainkan dengan paksaan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang penting kita pelajari, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Kayak tadi kita pemilihan OSIS kita sudah melaksanakannya, bergotong royong dan kreatif. Semua yang tadi kita lakukan dalam pemilihan ketua OSIS sudah mencakup semuanya, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah eksplorasi konsep tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada perubahan pada modul 1.4 di angkatan 5. Kalau kemarin di angkatan 5 ada 5: pengaruh jangka pendek, penghargaan tidak efektif, sampai penghargaan menghukum. Tetapi di angkatan kami di angkatan 6 ditambahkan menjadi dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan itu mematikan kreativitas. Seperti kata PLH, penghargaan itu harus diberikan untuk memotivasi anak. Tetapi di sini mengatakan penghargaan mematikan kreativitas. Terus penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Artinya di sini kalau anak yang berpikir, oh saya sudah dikasih penghargaan, jadi anak itu tidak mau berusaha lagi. Jadi dia tetap pada posisi yang aman. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk maju dan untuk berjuang.
Hukuman. Iya, kita lihat apakah hukuman atau konsekuensi, bagaimana kita melihatnya. Iya, survei membuktikan. Yang pertama adalah hukuman. Iya, itu dihukum. Ini hukuman yang konsekuensi itu ada 3, memberhentikan kertas, memberhentikan tumbahan, dan lari mengelilingi lapangan itu bukan hukuman, itu konsekuensi karena dia terlambat pelajaran PJOK. Semoga kita menjadi guru bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaan. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Perbedaannya yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik, sakit hati untuk waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, tidak berkepanjangan. Biasanya kalau dihukum kan biasa mereka terbayang-bayang sampai rumahnya itu jadi hukuman. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Ini ada bacaannya di sini. Yang terakhir, kalau hukuman itu anak itu menjadi marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, ini adalah identitas gagal hukuman, dan ini adalah identitas sukses disiplin. Di konsekuensi ini adalah bersifat netral. Kita berusaha sebagai guru menuju ke restitusi untuk mendapatkan budaya-budaya positif. Karena hukuman itu adalah negatif. Kita berusaha sebagai guru bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi dan restitusi. Mungkin teori hanya bisa dijelaskan dengan lancar, tapi mari kita belajar mempraktekannya perlahan-lahan. Tidak ada guru yang sempurna, tapi guru yang mau berusaha, yang berguna bagi murid dan orang lain. Nah, di sini bisa dibaca, saya lanjutkan. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri, dan motivasi eksternal motivasi yang berasal dari luar atau lingkungan. Nah, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana? Kenapa kita mengambil Ki Hajar Dewantara? Karena beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional dengan tri, yaitu In Madya Karsa, Tuturi Handayani, dan Inarto Sungguh. Jadi di sini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Kalau kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bisa memerintah diri kita sendiri, insya Allah kita bisa mengontrol orang lain dan bisa memerintahkan orang lain. Mungkin itu hanya saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Ibu Eva Rustiana. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap bersabar ya Bapak Ibu, masih ada lagi. Nah, saya sedikit itu tadi yang paling banyak sudah ada di Ibu Eva. Baru yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kita bang? Baik Bapak Ibu, terima kasih pulang. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Di sini berdirinya kami bertiga di sini bukan bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud untuk menggurui, namun kita berbagi atau sharing apa yang kami dapat selama ini untuk kami tularkan kembali kepada Bapak Ibu guru semua. Baik, untuk presenter pertama kita yaitu Ibu Eva Rusdiana. Di sini. terima kasih.
Citra atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri sosialisasi budaya positif yang kami laksanakan di sini. Budaya positif ini sangat lekat sekali dengan apa yang diadakan di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Putu Tano. Berangkat ke budaya positif, kita ketahui dulu bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat lekat sekali dengan budaya positif kita. Budaya positif yaitu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tularkan, yang berasal dari dalam diri kita tularkan ke teman-teman, kita tularkan ke anak didik kita supaya menghasilkan sekolah yang kondusif, yang aman dan menyenangkan. Pendidikan itu sendiri merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita berharap anak itu bahagia datang ke sekolah. Kita sebagai guru juga bahagia, anak juga bahagia. Nah, yang kedua yaitu pendidikan itu harus berpusat pada murid. Anak merupakan pusat pembelajaran disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensinya. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksakan anak itu harus ahli dalam semua mata pelajaran, harus bisa dalam semua bidang. Karena anak itu mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Nah, di sini kita sebagai guru ibaratnya petani. Anak itu kita ibaratkan jagung atau padi. Sekolah itu kita ibaratkan adalah ladang tempat petani menyemai dan merawat benih dengan segala daya upaya dan kasih sayang. Jadi kalau kita rawat anak itu dengan baik, kita ajar anak itu dengan baik, insya Allah nanti outputnya anak itu menjadi baik. Baik itu kita rawat tidak harus anak itu menjadi pintar, tetapi anak itu mengenali potensi, bakat, minat yang ada pada dirinya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak, menurut kami begitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Budaya positif ini menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita sebagai guru sudah berkata yang positif, berkata yang baik kepada anak-anak, berarti anak-anak juga akan merasa aman berada di kelas. Jadi sebagai guru kita harus bisa mengendalikan emosi, bisa memahami karakter anak, karena anak itu karakternya berasal dari rumah, dari orang tua. Memang tidak semudah apa yang kita katakan, tetapi apa salahnya kita mencoba. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak itu harus bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, biarpun bukan terhadap orang lain, terhadap dirinya sendiri saja. Nah, peran guru, peran kita di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan dukungan dan kerjasama atau kolaborasi demi terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi kita sebagai guru seperti yang dikatakan di sekolah kita yang pertama, yang paling sederhana yaitu kita terapkan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Kita menerapkan yang sederhana itu, tetapi dampaknya luar biasa bagi kita dan bagi anak. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter baik dari kebiasaan baik itu akan membentuk budaya positif dan sekolah kita menjadi aman, kondusif, menyenangkan bagi warga sekolah. Nah, di sini untuk Bapak Ibu saya punya pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Bagaimana Bapak Ibu berpendapat saja. Misalnya yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang mau berpendapat? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Jadi tidak ada
pun bertanya juga apakah ada setuju dengan perintah ini ya. Hukuman dapat memanage perlindungan anak. Ya kalau menurut saya tuh ya setuju saja. Ya karena dengan memberikan hukuman yang penting jangan sampai memberikan hukuman yang bersifat fisik. Tapi yang penting ada keterlibatan lah dan tidak kita dan mereka bisa berubah dari ya tingkah laku yang kurang baik, kesopan atau menjadi baik dan kesopan. Jadi pihak masyarakat contoh hukuman diberikan namanya kalau anak itu datang terlambat ya kalau tidak kita berikan hukuman bersifat perbuatan seperti ya menyuruh membersihkan perkarangan sekolah ya atau berjalan keras. Dan itu ya terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Mulis, teman kita. Aplaus untuk Pak Mulis. Jawabannya luar biasa sekali dari beliau pendapatnya. Silakan ada Bapak Ibu guru yang berpendapat lain. Iya, silakan Pak Ilham. Bisa yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Jadi untuk yang nomor 1 itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju kita menggunakan hukuman. Mungkin ada sedikit perbedaan dengan Pak Mulis. Pak Mulis berkata bahwa tidak menggunakan hukuman fisik. Tapi kalau saya rasa hukuman fisik harus ada, seperti menjewer, mencubit, ya asal tidak berlebihan. Ya, jangan sampai hukuman fisik itu membekas kepada di tubuh anak tersebut yang didik kita. Jadi kalau tidak ada hukuman fisik, misalkan hanya menyuruh membersihkan lingkungan sekolah, saya rasa itu kurang lah menurut saya. Kalau tidak ada hukuman fisik, kita tingkatkan sedikit ekstrim lagi, yaitu membersihkan WC. Ya, karena mereka akan berpikir, kenapa saya yang harus membersihkan kotoran-kotoran teman saya, ya. Jadi mereka ada jalannya, ya. Karena itu agak sedikit menjijikkan lah. Ya, jadi ada ditingkatkan sedikit, ya. Kalaupun tidak ada hukuman fisik. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini saya setuju sekali. Ya, penghargaannya berupa pujian ataupun hadiah, ya. Ya, misalkan hadiah berupa buku atau apa saja, itu setuju sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih jawaban yang bagus sekali dari Pak Ilham. Iya, Bapak Ibu. Semua orang bisa berpendapat. Jadi pendapat Bapak Ibu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tergantung bagaimana kita menjalankannya. Yang penting, intinya pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jangan sampai siswa itu memberatkan diri datang ke sekolah. Nanti ada materi tentang hukuman, konsekuensi, apa lagi satu? Apa? Iya, yang itu ya, ada 3, nanti kita lihat. Yang selanjutnya, nah ini ada perubahan paradigma, ada sedikit sedikit peragaan. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau maju dari pasangan Ibu dan pasangan Bapak-bapak, bisa? Nah, di sini sobeklah sejarah kertas kecil. Nah, anggap Ibu sudah ada kertas di tangannya. Itu ada benda atau sesuatu yang berharga
Ibu Lili itu terserah mau buka atau tidak. Ya Tapi serahkan jangan saja. langsung membuka aja. Ada perlawanan Ayo sampai akhir tidak membuka dengan apa? sampai akhir tidak membuka juga tidak apa-apa. Tidak ada yang salah. Apa ya? Susah kayaknya ada apa yang Ayo Nggak usah acting. Kira-kira kalau Agak ada sertifikat Bali. ya yang berharga. Yang berharga kamu dari yang 5 gram ada tarik menarik. Rahasia ini dia. Ya Ibu Lili berusaha mempertahankan apa yang Dia apa saya dia Oh iya, berarti Bu Lili tidak mau. Berarti Bu Lili tidak mau memberikan apa yang di tangannya Bu Lili. saya tidak mau memberikan kepada ibu karena apa? Karena barang ini sangat berharga buat saya dan sangat berkesan buat saya. Jadi saya tidak perlu memberikan kepada orang lain, hanya saya saja yang tahu. Berarti Bu Lili tidak mau membagi apa yang ada pada dirinya ke orang lain. Kalau sesuatu yang sangat berharga bagi saya, maka saya tidak akan memberikan itu. Iya. Bagaimana? Jangan bapak-bapak ada yang mau maju? Saya persilakan kepada Ya, iya, ayo. Misalnya, Bolehkah saya minta apa yang Bapak genggam? Boleh saja. Saya sampaikan dengan kata saya yang harus saya berikan. Kalau yang tidak mau ya tidak mungkin saya akan berikan. Saya sangat jadi saya minta tolong sekali karena itu akan menyangkut hak hidup orang lain. Apa saja yang dibutuhkan tapi orang Maka di dalam genggamannya Bapak itu bisakah membagi kepada saya? kan saya juga kan belum sosial. Namanya belum sosial kalau kita saling memberikan. Terima kasih kalau bisa memberi, tetapi kalau tidak Bapak saya ancam nanti. Siapa? Yang penting saya bertanggung aman. Apapun terjadi nanti Artinya Bapak sekarang bisa memberikan apa yang saya minta yang ada di genggaman Bapak. sangat bisa. alhamdulillah. Dulu saya juga sebagai ilmu sosial, berarti saya juga ada namanya ini perkataan makhluk sosial. Namanya makhluk sosial berarti mau memberi kepada teman yang membutuhkan. Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Pak Murid dan Pak Iya, ini Pak Murid mau memberikan apa yang diminta karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, kita ada yang salah dengan diri kita. Kita mau membagi dengan orang lain, kita tidak mau membagi dengan orang lain, tergantung apa yang diminta dari orang tersebut kepada kita. Selanjutnya yaitu ada tentang teori kontrol menurut Dr. William Fraser. Nah, di sini teori kontrol itu bagaimana kita guru mengilusikan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dasarnya kita tidak dapat memaksa kehendak kepada murid itu kalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Yang penting kita sudah mengingatkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, elektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi penguatan itu kita berusaha
tujuannya. Yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu teori kontrolnya? Orang lain itu bisa mengontrol saya. Misalnya saya bisa mengontrol Pak Samsul. Bagaimana menurut Pak Samsul? Hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol kita. Tidak ada yang bisa mengontrol kita. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, misalnya saya sebagai wakil kesiswaan mengontrol Ibu Ruli, bisa tidak? Ya, tergantung dari masalah kalau urusan betul. Tetapi karena saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu juga tidak bisa mengontrol kita, ya. Tergantung dari mana masalah, ya tergantung dari permasalahannya. Mengontrol dalam artian di sini bukan memaksa, ya, bukan memaksa bisa dengan mengemukakan pendapat. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bujuk anak itu sudah gagal, terus kita paksa anak itu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Nah, di sini kita perlu menciptakan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya anak terlambat datang sekolah, kita pulangkan dia. Itu kan memaksa. Kalau anak tidak mau pulang bagaimana? Ya kita kasih pilihan. Kalau tidak mau pulang ada konsekuensinya. Misalnya nanti dijelaskan ada konsekuensinya. Yang terakhir, model berpikir harus menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikirnya menang. Kita tidak boleh berpikir kalah. Nah, di sini salah satu pembelajaran psikologi bagi kita, bagi guru, bagi saya yang masih belajar, bagi teman-teman yang masih belajar, agar kita bisa mengontrol diri kita, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak boleh orang lain itu memandang baik saja pada kita. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, di sini pasti semua kita sebagai guru sudah tahu apa arti disiplin. Ada di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi di sini misalnya kemarin Kalan mengajak siswa mengikuti lomba lari. Siswa itu harus disiplin berlatih biar menang. Kalau tidak ada disiplin berarti tidak akan menang. Selanjutnya dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan Pak Samad Maimun dengan Pak Taufik. Nah, di sana kalau kita lihat dari segi positifnya, Pak Samad Maimun orangnya yang pertama disiplin, ya. Tapi beliau itu memiliki jiwa sabar. Jadi di situ kelihatan untuk membimbing anak, mengarahkan kami waktu SPD itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyejukkan. Nah, tadi apakah kamu datang sekolah sudah belajar? Sudah. Apa yang kamu pelajari? Itu yang ditanya. Kalau sudah itu, coba kalau itu sudah diberikan, terus dibuat pertanyaan sesuai dengan materi yang kita ajukan itu, bahwa materi ini saya pelajari. Oh, pintar, pantas jadi kamu ini calon guru yang baik. Nah, itu menurut Pak Samad Maimun. Terus yang kedua, perbandingan dengan Pak Taufik Ar-Rahman, orangnya disiplin. Kita telat diberi hukuman, tidak diberi ikut pelajaran, langsung kita berhubungan dengan BP. Sehingga situasi dalam kelas itu ketat dan menakutkan, sehingga apa yang dikatakan tadi itu terbayang, sehingga anak itu tidak bisa membangkitkan motivasi. Akhirnya kami dengan beliau juga konsultasi, nah akrab. Nah, bagaimana kalau nanti ini diterapkan di lingkungan sekolah? Apa dasarnya, Pak? Yang pertama, guru itu harus memiliki ilmu. Yang pertama ilmunya, nah. Terus kedua, sabar.
Yang ketiga, tahu tugasnya. Itu harapan beliau. Nah, itu buat dengan lame kamu dari guru ade balong. Itu prinsipnya. Kalau kamu jangan menggabung semua kegiatan, itu kata beliau, itu pesannya. Terus yang terakhir pesan beliau itu, kamu harus merasa cukup dan puas dengan apa yang kamu dapat. Jangan terlalu gegabah katanya. Itu sekira demikian dari saya. Untuk itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyaji tadi, bahwa kita harus mengeluskan murid kita, harus berfokus pada murid. Bagaimana agar murid kita itu bisa termotivasi dari dalam. Sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewanto. Salah satu untuk menumbuhkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Yang diharapkan dari pembuatan keyakinan kelas adalah timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas antara lain: yang pertama, guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Kemudian guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas post-it yang telah dibagikan guru. Kemudian murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Kemudian, guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk. Setelah selesai, keyakinan kelas tersebut ditempelkan pada dinding kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buat untuk keyakinan kelas sebagai aturan atau kesepakatan yang ada di dalam kelas. Nanti akan Ibu bagikan voice it ini. Silakan kalian tulis apa saja keyakinan kelas yang menurut kalian cocok untuk kelas kalian. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu: yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penerapan budaya positif di sekolah bisa melalui beberapa cara.
Contohnya, 1. Pembiasaan 5ST. Senyum, salam, sapa, sopan santun, dan terima kasih. Kemudian pembiasaan kegiatan peduli lingkungan dan pengembangan literasi melalui kegiatan budaya membaca, menulis, dan numerasi. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk menumbuhkan kembali disiplin positif tersebut adalah dengan membuat keyakinan kelas pada pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru mensosialisasikan mengenai konsep keyakinan kelas kepada murid. Yang kedua, murid bercurah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dan kelas impian mereka. Yang ketiga, guru meminta murid menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas post-it yang telah dibagikan guru. Yang keempat, murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Selanjutnya, guru dan murid bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis lalu mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibentuk. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya ditempelkan pada dinding kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah sepakat untuk membuat keyakinan kelas ya. Masih keyakinan kelas yang kemarin? Masih. Sekarang keyakinan kelas ini sudah kita bentuk seperti ini. Tinggal kita pasang di dalam kelas supaya semua warga yang ada di dalam kelas ini bisa melihat dan bisa melaksanakan apa yang ada di dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Baik, silakan minta tolong bertanya. Keyakinan kelas ini kita tempel di dinding kelas biar semua bisa melihat dan bisa mengetahui apa saja keyakinan kelas yang ada di kelas kita ya. Jadi nanti pada saat kalian ada yang lupa dengan salah satu keyakinan kelas kita bisa melihat di dinding ini. Terima kasih. Boleh dibantu saya untuk membacanya kembali biar teman-temannya ingat. Keyakinan kelas 10-1 IPS 1 SMA Negeri 1 Kota Tano. 1. Berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. 2. Menghargai guru dan teman. 3. Berpakaian rapi dalam sesuai tertib sekolah. Dilanjut. 3. Berpakaian rapi di dalam di luar sesuai tata tertib sekolah. 4. Keluar dan masuk kelas atas izin guru. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. 6. Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Untuk kedepannya Ibu mohon semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Keyakinan
kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Yang diharapkan dari pembuatan keyakinan kelas adalah 1. Timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. 2. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Demikian penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di SMAN 1 Pototano. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.